Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah. Semoga kita semua tetap sehat dan semoga kita semua tetap diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan juga dari wabah virus corona atau yang kita sebut sebagai COVID-19. Saudara-saudara, terkait hari ini saya ingin bicara tentang yang terkait dengan pendirian usaha. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki kalau kita ingin menjadi wirausaha yang baik ketika mendirikan usaha itu. Yang pertama adalah terkait dengan kompetensi teknis. Jadi ini kalau kita ingin jadi wirausaha yang baik, kita harus tahu hal-hal yang terkait dengan manajemen usaha, hal-hal yang terkait dengan khususnya yang terkait dengan produksi. Kita harus punya product knowledge-nya. Bagaimana produk itu berjalan, bagaimana produk itu dibuat, bagaimana membuat efisien produk, alur produksinya seperti apa, itu harus kita miliki. Itu yang disebut sebagai kompetensi teknis. Dengan demikian nanti kita bisa melakukan produksi dengan cara yang hemat tetapi hasilnya optimal. Yang kedua adalah kompetensi yang berkaitan dengan pemasaran. Ini penting karena produk yang kita buat itu tidak akan bisa diterima pasar kalau kita tidak bisa memasarkan dengan baik. Karena itu kita harus bisa juga punya kompetensi yang terkait dengan pemasaran. Pemasaran itu secara sederhana itu menyangkut 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita menguatkan identitas atas produk itu. Jadi identitas itu, jadi orang itu melihat sesuatu itu sudah bisa langsung menggambarkan bahwa itu produk apa. Contoh misalnya, kalau saudara-saudara lihat toko warnanya kuning sama biru, itu dari jauh saudara sudah bisa melihat bahwa itu Indomaret. Kalau kemudian ada warna merahnya, itu berarti Alfamart misalnya. Kalau warnanya hijau itu Basmalah. Contoh identitas itu. Jadi orang melihat itu sudah langsung tahu itu produk apa. Contoh kalau lihat kaleng warna merah, hati, kemudian silver, itu dari jauh orang sudah berpikir, oh itu pasti Coca-Cola. Bahkan kadang-kadang saking kuatnya identitas itu, semua produk itu disebut dalam satu nama. Misalnya orang dulu itu nyebut sepeda motor itu Honda. Honda sampean apa? Honda saya Suzuki, Honda saya Yamaha. Itu sangat biasa sekali. Orang bilang mobil itu selalu Colt. Padahal Colt itu salah satu jenis saja, tetapi saking kuatnya identitas itu maka orang menyebutnya itu. Banyak produk-produk yang begitu. Air minum misalnya, orang mesti menyebut satu merek tertentu, padahal sebetulnya yang dibeli itu merek yang lain. Itu namanya identitas. Yang kedua citra. Jadi menanamkan sesuatu di benak konsumen. Misalnya, orang kadang-kadang berpikir, oh kalau beli mobil merek ini, mobilnya mesti bagus, mobilnya kuat, mobilnya nyaman. Oh kalau pengen safety, maka beli mobil ini. Itu citra. Kalau pengen kuliah murah tapi bagus, kuliahnya di Unisma, itu citra namanya. Nah yang ketiga adalah reputasi. Jadi capaian. Apa yang sudah dicapai oleh perusahaan selama usaha ini berjalan. Misalnya menampilkan prestasi-prestasi. Kalau perguruan tinggi misalnya, perguruan tinggi Unisma adalah 100 besar kampus terbaik se-Indonesia, itu namanya reputasi. Ranking 4 se-Jawa Timur, itu namanya reputasi. Sekolah ini adalah sekolah juara karena memang juaranya banyak, maka itu namanya reputasi. Jadi secara sederhana marketing itu meliputi 3 hal tadi. Satu adalah identitas, yang kedua adalah yang terkait dengan citra, dan yang ketiga yang terkait dengan reputasi. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi finansial. Jadi bagaimana mengelola uang. Ini ada beberapa hal. Misalnya, satu, bagaimana kita bisa memisahkan kekayaan pribadi dan kekayaan usaha.
Kemudian yang kedua, bagaimana memisahkan antara uang yang dipakai untuk kepentingan investasi dan modal kerja. Ini penting, karena kalau kita tidak bisa mengatur seperti ini, maka biasanya kadang-kadang orang itu sudah terlanjur investasi banyak, ternyata modal kerjanya tidak ada, jadi gedungnya jadi, tokonya nggak jadi buka misalnya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Bagaimana manajemen pengelolaan keuangannya, bagaimana cash flow-nya, bagaimana membuat prosedur pengeluaran, prosedur masuk uang, dan lain sebagainya. Sistemnya harus dibangun. Ini yang terkait dengan kompetensi finansial. Artinya orang jadi wirausaha itu juga harus ngerti bagaimana mengelola uang yang baik. Tidak harus punya uang banyak, tetapi bagaimana mengelola uang yang baik. Kemudian yang keempat terkait dengan kompetensi relasional. Jadi wirausaha itu ya harus punya banyak teman, wirausaha itu harus punya banyak kawan, wirausaha itu harus bagus jaringannya, supaya apa? Usaha yang dilakukan ini bisa berkembang dengan baik. Relasi dengan supplier, relasi dengan distributor, relasi dengan sesama pengusaha, dan lain sebagainya itu sangat diperlukan oleh seorang wirausaha. Karena itu saya sering menyampaikan, kalau sampean pengen jadi wirausaha yang baik, perbanyak silaturahim. Karena dengan silaturahim akan banyak kawan. Kalau banyak kawan dioptimalkan, maka akan banyak relasi. Kalau relasinya banyak, maka omsetnya naik. Kalau omsetnya naik, maka keuntungan perusahaan lebih banyak. Kalau keuntungan perusahaan lebih banyak, maka hasil yang diterima pribadi juga lebih banyak. Kalau hasil diterima pribadi lebih banyak, maka kesejahteraannya juga naik. Itulah hadis Rasulullah. Kenapa disampaikan, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, mau ditambah rezekinya, maka perbanyaklah silaturahim. Itu 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha ketika memulai usaha dan menjalankan usahanya, yaitu kompetensi teknis, kompetensi pemasaran, kompetensi finansial, dan kompetensi relasional. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.